pesantren Sinang Resmi anu parantos maparinan ilmu sakantenan oge pamunut di Sahibul Bait buktos nangalangkungan ijab. Mudah-mudahan ya Allah aya dina pangangken sing diangken muga Allah Subhanahu wa taala teu oleh-oleh ganjaran kali fadilah sing dihaturanan sing didugikeun ka almarhumah sepuh pribados pangresapun uwa Wahajeuit Sobariyah binti Ibuna. Mudah-mudahan ya Allah anjeunna di alam barzah sing kenging kabingahan sing janten kabingahan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna panginten acara tausiah anu kadua anu insyaallah bade baris didugikeun ku pangrasa Al Habib Zaki Alaidrus insyaallah oge hapunten ka wargi-wargi sadayana pamunut teu kenging ribut sing tiasa tertib anu insyaallah anjeunna sami bade mapan ilmu ka urang sadayana pamudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat maslahat dunia sinar akhirat teu oleh-oleh aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala waktos sinareung sagala kehormatan disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Al-mukarramin wal muhtaramin, segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, bil khusus daripada Sahibul Bait, keluarga besar daripada Bapak Haji Uden yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita Allah panjangkan usianya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Amin. Barusan tadi kita sudah menyimak dan sekaligus mendengar dari apa yang telah disampaikan daripada guru kita, mutiara-mutiara ilmu yang sangat luar biasa, dan sekaligus memberikan nasihat kepada Sahibul Bait, yang mana pada sore hari ini kita kumpul bersama dalam rangka mengirim doa, memanjatkan doa yang kita haturkan dan kita persembahkan kepada almarhum al-maghfurlah Ibu Hajah Sobariyah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Amin. Allah angkat kedudukan dan derajatnya. Amin. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadul jannah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Habib akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus. Dua hal yang ingin saya mau sampaikan. Yang pertama, tadi barusan kita membaca surat Yasin, kemudian diiringin dengan tahlil, yang mana pahalanya ini kita persembahkan buat almarhumah. Diriwayatkan di dalam salah satu hadis bahwasanya mereka yang ada di alam kubur, mereka yang sudah meninggal dunia, itu diibaratkan oleh Nabi kal-mughawwith. Kal-mughawwith, seperti orang yang tenggelam di dasar laut. Manakala dia tenggelam antara hidup dan mati di dasar laut, kemudian tiba-tiba ada orang yang menolong orang tersebut. Bisa terbayang bagaimana kegembiraan orang tersebut ketika dia tenggelam antara hidup dan mati di tengah laut. Kemudian tiba-tiba ada orang yang nolong dia untuk menyelamatkan daripada ketenggelamannya. Bisa terbayang bagaimana kebahagiaan dan kegembiraan. Itu satu perumpamaan apabila keluarga, orang tua, guru yang sudah meninggal, kemudian kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan tahlil, kita kirimkan daripada surat Yasin. Begitulah kegembiraan mereka di alam kubur. Jadi tidak ada satu kegembiraan orang tua kita manakala keluarganya duduk, kemudian membaca Yasin, membaca tahlil, dan hadiahnya diberikan kepada almarhumah. Ini adalah satu pemberian yang sangat teramat menggembirakan beliau.
Karena tidak ada kiriman yang bisa membahagiakan beliau di alam kubur kecuali kiriman-kiriman Fatihah, kecuali kiriman-kiriman surat Yasin, tahlil yang kita baca dan kita persembahkan kepada mereka. Dan ini adalah bentuk barun. Ini adalah bentuk ketaatan seorang anak kepada orang tua. Ingat baik-baik, seorang anak wajib taat kepada orang tua, bukan saja manakala mereka masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, kita wajib untuk taat, untuk tunduk, untuk nurut, untuk patuh kepada orang tua. Tetapi saking agungnya kemuliaan orang tua, bahkan ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, maka seorang anak wajib untuk melanjutkan rasa bakti kepada orang tuanya. Artinya nggak terputus bakti kepada orang tua. Begitu agung dan begitu mulianya orang tua itu, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana Habib cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Barusan yang kita kerjain sama-sama. Ini adalah salah satu tanda, salah satu bukti seorang anak yang barun biwalide, anak-anak yang taat kepada orang tua. Ketika orang tuanya sudah meninggal, dia tidak terputus. Enggak, dia tidak terputus. Terus menerus dia bakti sama orang tuanya. Enggak terputus. Karena kemuliaan orang tua itu begitu agung di sisi Allah, ibadallah. Dan yang menarik, ibadallah, manakala orang tua itu di alam kubur, di dalam satu riwayat ada yang mengatakan yaumul itsnin, ada yang mengatakan yaumul al-khamis, bahwasanya setiap hari Kamis atau setiap hari Senin itu orang tua kita di alam kubur mendapatkan laporan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Perhatikan baik-baik. Manakala si anak tersebut berbuat baik, manakala si anak tersebut mengirim doa, mengirim Fatihah, mengirim Yasin, fahamidallah, maka ibu orang tua kita di alam kubur mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah melihat anak-anaknya bakti dan tidak terputus baktinya. Mereka terus berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya itu di alam kubur. Dia bersyukur, anaknya ngirim Fatihah, anaknya sodako mengatasnamakan orang tua, anaknya baca Yasin, hadiahnya diberikan kepada orang tua, anaknya baca Fatihah, baca tahlil dan lain sebagainya dihadiahkan kepada orang tua. Maka ini membuat satu kegembiraan kepada orang tua di alam kubur. Dan manakala orang tua itu gembira, maka dicatat oleh Allah bahwa anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, manakala seorang anak bikin susah kepada orang tuanya, manakala orang tuanya sudah meninggal, kemudian keluarga tersebut cekcok, keluarga tersebut nggak baik, keluarga tersebut berhantam dan lain sebagainya, itu artinya dia bikin susah orang tua di alam kubur. Ingat anak-anak yang orang tuanya sudah meninggal, hati-hati, jangan kalian bikin susah orang tua kalian di alam kubur. Karena setiap hari Senin Allah laporkan, malaikat datang kepada orang tua kita sambil melaporkan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Manakala anak-anak tersebut melakukan kebaikan, maka dia bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi sebaliknya, apabila dia melihat dan mendapatkan laporan anaknya nggak sholat, anaknya nggak taat, anaknya maksiat, maka itu akan dilaporkan kepada orang tua, dan orang tua pada saat itu sedih. Dan ini artinya dia telah durhaka kepada kedua orang tua. Makanya hati-hati. Saya wasiatkan kepada keluarga besar almarhumah untuk keluarganya, anak-anaknya, ya, jangan sampai membuat sesuatu yang bikin sedih orang tua kita. Ketika kalian bersama keluarga saling tentram, saling damai, saling ngebantu, saling menolong, itu akan menggembirakan hati orang tua. Jadi di alam kubur itu ibu kita dapat laporan, tiap minggu dapat laporan. Kalau satu dengan yang lain cekcok, satu yang lain dengan yang lain bertengkar, ribut gara-gara urusan-urusan dunia, sampai tidak bertekor sapa, sampai memutuskan tali silaturahmi, demi Allah, ini akan bikin susah orang tua kita di alam kubur. Ini banyak terjadi, ibadallah. Ini banyak terjadi setelah orang tuanya meninggal, kerukunan di antara keluarga jadi pecah. Kerukunan keluarga antara kakak dan adik menjadi pecah. Menjadi tidak ada lagi silaturahmi, tidak ada saling tolong menolong, tidak ada saling bantu membantu. Ingat, ini akan membuat susah orang tua kita di alam kubur. Dan kalau ini bikin susah orang tua, artinya kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Dan ini tidak akan membuat anak-anak tersebut bahagia di dunia. Enggak bakal. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak bakal hidupnya bahagia. Catat itu baik-baik.
Saya sering katakan kalau kalian ingin bahagia dari dunia sampai akhirat, berbaktilah kalian kepada orang tua. Berbaktilah kalian kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, kalian tetap harus berbakti. Tapi ini sebuah pembelajaran buat kita. Sebuah pembelajaran buat kita. Manakala orang tua kita sudah meninggal, baru kita sadar. Baru kita sadar bagaimana kebesaran dan keagungan orang tua. Dahulu waktu masih hidup kita sia-siakan orang tua kita. Dahulu waktu masih hidup kita tidak pernah sowan sama orang tua kita. Dahulu waktu masih ada, kita tidak pernah duduk bersama orang tua kita. Kita tidak pernah menyuapin orang tua kita. Kita tidak pernah duduk bersama orang tua kita. Sekarang rasakan, begitu orang tua kita sudah tidak ada, baru kita tahu bagaimana arti daripada orang tua. Para ulama mengatakan alangkah ruginya kalian manakala ibu-ibu kalian atau orang tua kalian sudah meninggal, sementara kalian belum mendapatkan sesuatu yang indah dari orang tua kalian. Bahkan para ulama mengatakan meninggalnya orang tua artinya menutup pintu surga. Menutup pintu surga. Kenapa? Karena yang membuka pintu surga, kuncinya surga adalah kedua orang tua. Manakala mereka masih hidup, itulah kuncinya surga. Itu yang menjadikan kalian masuk surga. Bahkan Nabi SAW ketika salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Ma haqqul walidain ya Rasulullah?" Apa haknya orang tua ya Rasulullah? Bagaimana aku berbakti kepada orang tua ya Rasulullah? Bagaimana caranya aku mendapatkan ridho dari orang tua? Maka Rasul mengatakan, "Huma jannatuka wa narak." Keduanya yang menyebabkan kamu masuk surga, dan keduanya yang menyebabkan kamu masuk neraka jahanam. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua, jadikan orang tua kalian sebagai raja dan ratu. Muliakan, muliakan, muliakan. Jangan pernah sia-siakan orang tua. Jangan pernah sia-siakan orang tua. Karena kalian bisa mendapatkan pangkat dan kedudukan dunia dan akhirat. Kalian ingin mulia, kalian ingin dicintai oleh Allah, tidak ada cara lain kecuali lewat pintunya kedua orang tua kita. Manakala orang tua tersebut memberikan ridho kepada kita, Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Manakala ridhonya orang tua kita dapatkan, maka Allah memberikan ridho kepada kita. Lihat, Allah berikan ridho dengan sebab apa? Ridhonya orang tua. Dan sebaliknya, Allah akan murka, Allah akan marah, Allah akan melaknat seorang anak manakala anak tersebut tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Sehebat apapun kalian yang miliki, kalian punya ilmu, kalian punya kedudukan, kalian punya harta, kalian apapun, kalau kalian tidak mendapatkan ridho daripada orang tua, demi Allah kalian celaka dari dunia sampai akhirat. Enggak, kalian tidak akan bisa bahagia. Sehebat apapun ilmu yang kalian miliki, sehebat apapun kekuatan yang Anda punya, manakala kalian tidak mendapatkan ridho daripada orang tua, ya Allah, celaka hidup di dunia. Makanya rebut keridhaan orang tua. Manakala orang tua kita sudah meninggal dan orang tua itu ridho kepada seorang anak, tunggu masa kebahagiaannya. Tidak ada dalam satu riwayat ibadallah, manakala seorang anak mendapatkan ridho daripada orang tua, catat baik-baik, tidak mungkin hidupnya sengsara. Tidak mungkin hidupnya susah kalau orang itu sudah mendapatkan ridho dari orang tua. Tidak mungkin. Itu catat baik-baik buat anak-anak muda yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu bapak. Gunakan betul, manfaatkan betul. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh ibu kita luar biasa. Sampai Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga. Kalian ingin surga? Surga kalian ada di telapak kaki ibu kalian. Masya Allah. Surga ada di telapak kaki ibu kalian. Artinya apa? Keridhaan ibu kalian menyebabkan kalian akan bahagia. Makanya alhamdulillah Haji Udan beserta keluarganya begitu perhatian kepada ibunya. Ini satu bisyarah. Ini satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah, kalau kecintaan kita kepada orang tua, keridhaan kita kepada orang tua, jangan pernah putus. Jangan pernah putus. Walaupun secara jasad orang tua kita tidak ada di dunia, tapi letakkan orang tua kita ada di hati kita. Ada di hati kita. Mau sedekah, niatkan buat orang tua kita. Mau tahlil, niatkan buat orang tua kita. Mau apa saja, niatkan. Dan itu tidak akan mengurangi daripada pahala yang Allah berikan kepada kita. Enggak berkurang. Kita tetap mendapatkan pahala. Dan orang tua kita yang di alam kubur, mereka butuh, mana anak saya? Mana keluarga saya? Mana yang dahulu kita dihidupi oleh orang tua kita? Kita kalau mau bicara tentang jasa orang tua, kita nggak bakal bisa balas ibadah. Nggak bakal bisa balas. Kita mau balas berapa? Air susu orang tua kita. Air susu yang dihisap oleh kita mau bayar berapa?
Kita tidak akan pernah bisa mampu untuk membalas kebaikan orang tua. Sekarang orang tua kita sudah berkalang di alam kubur. Mereka sudah ada di alam barzah. Mana itu anak-anak? Mana anak-anak yang dahulu dididik sama orang tua? Mana anak-anak yang dahulu dikasih air susu oleh orang tua? Mana yang dahulu anak-anak itu dibesarkan oleh orang tua? Diberikan segalanya. Orang tua kita berjuang luar biasa. Hidup mati buat anaknya. Berjuang hidup mati buat anaknya. Mereka bekerja untuk anaknya, bersusah payah untuk anaknya. Sekarang orang tua kita sudah kembali ke haribaan Allah. Orang tua kita sudah kembali ke haribaan Allah. Orang tua kita sekarang sudah berada di alam barzakh. Sekarang giliran kita terus kirim Fatihah, kirim tahlil, kirim Yasin, buat gembira orang tua kita di alam kubur. Jangan lupa ziarahin mereka. Kalau tidak bisa tiap hari, tiap malam Jumat, tiap hari Jumat, datangin ke kuburan. Minta ridhonya kepada ibu kita. Bacain Fatihah, bacain Yasin. Itu jangan pernah putus. Orang-orang yang dekat sama orang tua, yang hatinya lengket sama orang tua, walaupun dia berbeda alam. Kita di alam dunia, mereka di alam barzah, tapi terus nyambung hubungannya. Ingat, jangan membuat kecewa orang tua kita. Jangan bikin susah orang tua kita. Kita ribut di antara keluarga, kita nggak benar di antara keluarga, kita mutuskan tali silaturahmi, demi Allah itu bikin susah orang tua kita di alam kubur. Bikin susah mereka, dan itu dilaporkan oleh malaikat. Kalau kita tidak rukun, kalau kita tidak damai, dan ini banyak terjadi. Makanya ini perlu saya singgung karena banyak begitu orang tuanya sudah meninggal, yang namanya keluarga hidup sendiri-sendiri, egois. Penting jangan sendiri-sendiri. Mereka hidup dengan kehidupannya. Mereka sudah tidak kenal siapa kakaknya. Mereka sudah tidak kenal siapa adiknya. Mereka sudah tidak kenal siapa saudaranya. Mereka hidup nafsi-nafsi, hidup sendiri-sendiri. Ini akan bikin susah orang tua kita di alam kubur. Jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan keluarga besar daripada almarhumah dijadikan keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tuanya bertemu dengan suaminya di alam kubur insyaallah as-salih was-salihah. Anak-anak yang seorang istri yang salehah, seorang suami yang salehah nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama datuk-datuknya, bersama kakek-kakeknya, bersama guru-gurunya. Insyaallah akan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali yang manfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Hadza wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.